firman Tuhan dalam siraman rohani siang hari ini yang saya ambil dalam Amsal 20 ayat 6. Di situ dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Ya, jadi sekarang kita dengan mudah, saat-saat ini kita akan dengan mudah menemukan orang yang baik hati. Tapi untuk mencari orang yang setia itu sangat sulit sekali. Ya, sulit menemukannya. Lalu siapa yang harus kita pilih antara keduanya, orang baik atau orang yang setia? Orang yang baik adalah orang yang apakah sama seperti dengan orang yang setia? Belum tentu. Untuk menjadi karyawan atau untuk menjadi staf daripada ladang Tuhan, di dalam ladang Tuhan, itu alangkah baiknya kalau kedua sifat itu kita miliki, yaitu orang yang baik dan setia. Nah, kita kalau dikatakan baik itu apa sih? Baik hati itu mencakup kejujuran, tidak suka berdusta, rajin ditambah setia. Orang pasti akan loyal dan dapat dipercaya. Kedua kriteria ini sangat diperlukan, ya, sangat dibutuhkan. Ya, kita ambil contoh aja kalau kita mencari pembantu rumah tangga. Ada yang punya keterampilan dalam segala pekerjaannya baik, tapi tidak jujur, tidak setia. Apa harus kita pilih? Belum tentu. Ada lagi pembantu rumah tangga yang tidak pandai, yang tidak terampil, tetapi dia mempunyai loyalitas, dia dapat dipercaya walaupun bodoh, setia dan jujur, tidak pernah berbuat bohong, tapi jujur dan setia. Nah, itu yang akan kita pilih, bukan? Kita lebih menghargai yang bodoh daripada yang pintar tapi tidak setia. Tapi yang bodoh, yang lugu, kita itu pilih, apalagi dia jujur. Kita selalu mencari orang-orang yang jujur. Tuhan juga mencari orang-orang yang seperti itu, yaitu orang yang punya loyalitas dan juga yang setia di dalam pekerjaan ladangnya. Nah, jadi kalau dikatakan setia itu mempunyai keteguhan hati untuk tetap mengerjakan tugas. Dapat dipercaya artinya dapat diandalkan. Jadi kalau sudah dapat dipercaya itu tidak perlu dikontrol atau diawasi, tapi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tanpa perintah dia sudah melakukan tugasnya 100%, tidak memerlukan pengawasan yang ketat, tahu akan tugasnya. Ini adalah orang yang setia. Kita ambil contoh saja yang mudah. Contoh kita ambil dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Itu kisah mengenai Yusuf. Yusuf itu apa? Yusuf itu orang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, karena dikatakan dia pemimpi, orang yang ingin menguasai dia di dalam mimpi-mimpinya. Sehingga oleh saudara-saudara dia ditangkap, dia dijebloskan di dalam sumur yang kering, yang menurut kakaknya yang paling gede nanti kalau sudah reda akan diambil. Tapi apa yang terjadi sebelum diambil? Justru Yusuf ini dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya ketika kakak yang paling besar tidak ada di situ. Lalu dia diangkat tapi bukan disanjung, tetapi justru dia itu dijual kepada orang-orang yang ada di tempat itu, ya, di Mesir. Dia akhirnya dibawa ke Mesir dan dia dibeli oleh Potifar. Siapa Potifar? Potifar adalah kepala pengawal raja. Itu yang membeli dia, sehingga Yusuf selalu ada di dalam rumah Potifar ini. Dia disertai Tuhan, ya, dia walaupun sebagai seorang budak, Tuhan tidak meninggalkannya, Tuhan menyertai dia, dan sebab itu pekerjaannya selalu berhasil, sehingga Potifar memberikan kuasa kepadanya untuk atas rumahnya dan semua miliknya kecuali istrinya. Itu semua di bawah kuasa daripada Yusuf. Jadi Yusuf betul-betul dipercaya oleh Potifar untuk mengatur segala sesuatunya di dalam rumah tangganya. Dan apa terjadi? Yusuf ini adalah seorang anak muda yang tampan, ya, sehingga
istri daripada Potifar ini jatuh hati, dia kepingin tidur dengan Yusuf. Tapi Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sebab itu dia menolak untuk tidur bersama-sama dengan istrinya. Dia bilang, aku memiliki segala sesuatu di dalam rumah ini. Hanya Anda atau hanya istri Potifar yang tidak dikuasainya. Sehingga karena jengkelnya si istri Potifar itu memfitnah dia, jatuh berahi tetapi ditolak oleh Yusuf. Yusuf tidak mau, berdosa, sampai akhirnya Yusuf itu difitnah, dimasukkan dalam penjara. Dari rumah Potifar diberi kuasa yang demikian besar sampai masuk di penjara. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Ya, di penjara Tuhan tetap menyertai dirinya. Sebagai orang yang dipercayakan, semua tahanan diserahkan kepada Yusuf untuk mengatur semuanya. Bahkan dia itu jadi kesayangan daripada kepala penjara ini, yang menyerahkan semua tahanan kepadanya. Sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dilakukan berhasil. Saudara berkali-kali akan melihat dan membaca bahwa Yusuf berhasil karena disertai oleh Tuhan. Kita semua pasti sudah tahu bahwa tanpa komando Yusuf selalu melakukan tugas-tugasnya. Artinya apa? Dia dapat dipercaya. Jadi tidak usah dikontrol, tidak usah disuruh. Orang yang dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Dan saya kira Tuhan mencari juga orang-orang yang seperti itu untuk bekerja di ladangnya. Sebab itu jadilah kita orang yang loyal, orang yang setia, dan dapat dipercaya sehingga kita melakukan tugas kita bukan dengan terpaksa, tetapi kita melakukannya karena tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati seperti Tuhan memberkati Yusuf dimanapun dia berada. Maka saya yakin Tuhan pun akan memberkati kita di ladang di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Tidak usah perlu diperintah, tidak usah disuruh-suruh, tetapi kita tahu tugas kita, kita sadar dan melakukannya dengan suka hati. Dan pasti saya percaya bahwa seperti Yusuf diberkati, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Maka Tuhan akan memberkati di dalam hidup kita masing-masing. Saya tidak akan panjangkan, kiranya ini menjadi contoh di dalam hidup kita masing-masing untuk terus bekerja setia dan loyal kepada Tuhan, dapat dipercaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyampaikan firman-Mu di dalam keterbatasan hamba-Mu, dan biarlah Engkau yang terus akan bekerja dengan Roh Kudus-Mu menyadarkan kami untuk menjadi orang-orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh loyal, orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, sehingga Engkau mempercayakan segala sesuatu di dalam hidup ini, dan kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan penuh percaya kepada Tuhan. Engkau yang akan memberkati akhirnya, dan kami yakin Tuhan, kalau kami berjalan di dalam jalan-Mu, maka Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.